Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga antum semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali setelah kita melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya adalah penilaian tengah semester yang kemarin kita sudah dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Quran Hadis, dan kebetulan kita di bulan suci Ramadan, hari yang ke-6. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para santri semuanya, hari ini kita akan melanjutkan bahasan dalam pembahasan di tafsir tematik. Di antaranya adalah Quran Surah Ali Imran. Yang kita bahas hari ini adalah Quran Surah Ali Imran ayat 45 yang bertemakan secara umum kebenaran ajaran Isa bin Maryam. Ini kita akan membahas di bagian 1 dulu, yaitu ayat 45. Sebelum kita melanjutkan, kita sampaikan dulu beberapa kompetensi. Di antaranya adalah kompetensi dasar atau KD dalam materi ini. Yang pertama, meyakini kebenaran kenabian Isa bin Maryam. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap keimanan terhadap kenabian Isa bin Maryam. Yang ketiga, memahami hakikat Isa bin Maryam. Yang keempat, menunjukkan contoh sikap orang-orang yang kafir terhadap Isa bin Maryam. Kemudian, tujuan pembelajaran. Tentu ketika kita sudah memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian menyimpulkan, ada beberapa tujuan pembelajaran nanti yang akan kita capai di materi ini. Pertama adalah santri dapat menerjemahkan dan menyimpulkan kembali isi kandungan ayat-ayat yang kita jelaskan nanti. Yang kedua, santri dapat menjelaskan asbabun nuzul ayat-ayat yang kita bahas, tentunya asbabun nuzul yang ada asbabun nuzulnya. Yang ketiga, santri dapat menjelaskan tafsiran ayat-ayat yang dijelaskan. Itulah dari kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran di materi yang ke-10 ini. Baik, para santri semuanya, kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 45. Kita baca bersama-sama. Kita baca dulu Quran Surah Ali Imran. Silahkan dibuka, dilihat Ali Imran ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seseorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya adalah Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Kemudian, terjemah berkata di ayat ini, "Idz qalatil malaikat." Ingatlah ketika malaikat berkata, "Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, menyampaikan kabar gembira kepadamu,
bi kalimatin, tentang sebuah kalimat atau firman Allah. Min husmuhul masih, darinya yaitu seorang putra yang bernama Al-Masih, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Wajihan, yaitu dia adalah seseorang yang terkemuka fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemah dari harfiah atau terjemah kata. Kemudian tafsir ayat Quran surah Ali Imran ayat 45. Wa ma kunta ya nabiyallah hunaka hina qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruka biwaladi yakunu wujudihi bi kalimatin minallahi ayyun yaqulu lahu kun fayakun ismuhul masihu Isa bin Maryam lahul ja'al idam fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina indallahi yaumal qiyamah. Terjemah dari tafsir di atas adalah, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepada kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan Allah dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekatkan kepada Allah nanti di hari kiamat. Di dalam ayat 45 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kalimat innallaha yubashshiruki bi kalimatin min, yang artinya sesungguhnya Allah menggembirakan kamu Maryam. Maksudnya adalah Allah memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwa dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan Allah dengan kalimat yang datang daripadanya. Maksud dari kalimat ini adalah diri Nabi Isa yang diciptakan dengan kalimat dari Allah, dengan kalimat kun. Kemudian di ayat tersebut ada kalimat ismuhul masih, namanya Al-Masih. Maksud dari nama Al-Masih adalah bahwa dia anak Maryam, bisa menyembuhkan orang yang sakit, di antaranya ketika mengusap orang yang punya kecacatan, maka dia akan sembuh. Maka dari itu ia disebut dengan Masih. Kemudian di ayat 45 ini ada kalimat Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Maka kita akan bertanya kenapa disebut nama Maryam? Karena di sini perkataan itu ditujukan untuk Nabi Isa, karena sebagai penekanan bahwa Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang bapak, sehingga namanya dinisbahkan kepada ibunya, yaitu Siti Maryam. Karena biasanya ketika anak lahir dinisbahkan kepada ayahnya. Jadi Nabi Isa karena tidak ada nisbah kepada ayah, karena tidak memiliki ayah, maka Nabi Isa disebut Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Kemudian ayat 45 ini ada kalimat wajihan fid dunya wal akhirah, seseorang yang terkenal di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang agung dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dan salah satu kedudukannya di dunia adalah dengan kenabian dan kerasulannya. Dan kedudukannya yang kedua nanti di akhirat adalah memiliki syafaat dan juga derajat yang sangat tinggi. Kalimat terakhir di ayat 45 ini,
Allah menegaskan wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Maksudnya dari kalimat ini adalah didekatkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk makhluk Allah yang paling dekat kepadanya dan paling tinggi derajatnya. Itulah para santri semuanya, kesimpulan dari ayat ini adalah dengan demikian ayat ini jelas menegaskan bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada Isa, kepada Siti Maryam dengan kelahiran Isa bin Maryam sebagai tanda akan datangnya berbagai keberkahan-keberkahan yang Allah akan berikan nanti pada saat Allah menampakkan berbagai keberkahan tersebut. Para santri yang dirahmati Allah, itulah materi pada kesempatan kali ini. Sebagai awalan di pertemuan pertama ini, insya Allah di lain waktu kita akan menjelaskan kembali materi-materi masih dalam pembahasan tentang kebenaran Isa bin Maryam. Itu saja yang bisa disampaikan atas partisipasinya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه